Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Himisana Putri. Saya pendamping sosial PKH Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi tentang modul pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, terkhususnya pada sesi 3 yaitu memulai usaha terkait pada langkah mengidentifikasi usaha. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan serta keselamatan. Nah, terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kita hari ini. Nah, kita hari ini akan mempelajari tentang bagaimana cara kita memulai usaha. Namun sebelum kita masuk ke tema itu, apakah kita masih ingat ini pelajaran pada bulan lalu, yaitu tentang bagaimana kita menabung bisa sukses, ibu-ibu. Ada yang ingat? Ya, jadi kalau kita mau menabung dengan sukses, kita harus mengingat bahwa ketika kita menabung itu adalah untuk berjaga-jaga. Ketika kita terdesak nanti, kita sudah punya simpanan yang bisa digunakan. Kemudian yang kedua, kita harus menabung secara rutin ya ibu-ibu. Kalau kita nabungnya nggak konsisten, hari ini nabung besok enggak, maka uang tabungan itu pun akan sulit terkumpulnya. Yang ketiga, kita menabung itu tidak perlu dalam jumlah yang besar ibu-ibu, sedikit lama-lama menjadi bukit. Kemudian yang keempat harus kita rencanakan adalah bagaimana menabung itu bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai. Jadi direncanakan dengan baik menabungnya. Kemudian yang terakhir, kita harus menyisihkan uang kita di awal waktu ketika kita menerima penghasilan. Jangan kita menabung ketika semua kebutuhan kita atau keperluan kita sudah terbayarkan, karena pasti keperluan kita itu tidak akan ada habisnya ya ibu-ibu. Nah, jadi ketika kita sudah punya tabungan, maka kita sudah bisa memikirkan bagaimana kita memulai usaha. Nah, materi hari ini kita akan belajar mengidentifikasi ide usaha apa yang bisa kita gali untuk dijadikan usaha kita yang tepat dilaksanakan dan mendapat keuntungan dalam jangka yang lama. Nah, ada nggak di antara kita ini, ibu-ibu terutama, yang sudah punya usaha? Nah, meskipun usaha itu kecil, jualan kue, ada ya. Ya coba Ibu Santi disebutkan usaha itu usaha apa, bagaimana Ibu melakukannya, menentukan ide usaha itu. Iya, jadi Ibu Santi ini usaha kue, dan dia menentukan ide tersebut karena banyak permintaan kue di pagi hari untuk sarapan ya. Nah, makanya ibu ini berjualan kue. Nah ibu ini penentuannya, ibu kan jual kue tradisional. Kenapa nggak jualnya kue modern? Itu gimana itu tentukannya? Iya, luar biasa ya. Jadi Ibu Santi ini menentukan jual kue tradisional karena yang jual kue sekarang ini itu kebanyakan memilih kue-kue modern, sehingga kue tradisional itu sudah tidak banyak peredarannya di pagi hari itu untuk sarapan. Nah, sementara permintaan untuk kue tradisional itu juga banyak gitu. Jadi Ibu Santi menentukan menjual kue tradisional. Nah, kemudian gimana Ibu mengembangkan ini? Jualan dari awal itu modalnya dari mana? Oke ya. Jadi Ibu Santi karena modal kue ini tidak besar, Ibu Santi memakai sebagian dari uang tabungannya untuk usaha. Luar biasa ya. Mari kita berikan tepuk salut ya. Salut, 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 salut. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang mari kita sama-sama menggali potensi alam atau kondisi lingkungan kita yang bisa nanti kita jadikan ide usaha ya. Coba kita ingat-ingat ini ibu-ibu, potensi alam apa yang banyak di sekitar kita ini. Yang pertama itu ada ikan ya ibu-ibu. Nah, yang pertama ada ikan, yang kedua itu ada lokan ya ibu-ibu, lokan. Yang ketiga ada apa Bu? Ya ada sagu ya Bu.
Nah, itu potensi alam. Kalau kondisi lingkungan kita sekitar, kondisi sekitar kita ini apa, Bu? Yang banyak diminati oleh masyarakat. Pariwisata ya, Bu, yaitu pantai. Nah, kita sudah dapatkan 5 potensi alam yang ada di sekitar kita. Nah, setelah kita mendapatkan ini, untuk apa ini potensi alam ini, Ibu? Iya, jadi potensi alam ini bisa kita gunakan sebagai modal awal kita untuk memulai usaha. Ya. Jadi ketika kita ingin memulai usaha, kita harus memperhatikan yang pertama itu adalah kondisi alam, kekayaan atau kondisi sekitar kita yang bisa kita gali dan kita manfaatkan menjadi modal awal kita. Dan kemudian ini sangat penting sekali Ibu-ibu bahwa ketika kita menggali potensi alam yang ada di sekitar kita, itu akan menjadi ciri khas tersendiri bagi usaha kita. Nah, kalau kita sudah punya ciri khas yang digali dari potensi alam kita, belum tentu bisa didapatkan dari daerah lain ya. Nah, kemudian kita juga tidak akan kesulitan mendapatkan bahan baku yang kita butuhkan untuk usaha kita tersebut kayak dulu. Jadi kita harus menggali yang pertama potensi alam untuk memulai usaha kita. Nah, kemudian setelah kita menggali potensi alam yang ada di sekitar kita, kita juga perlu memikirkan bagaimana caranya kita mengembangkan potensi alam ini kelak menjadi sebuah usaha. Nah, keterampilan apa yang dibutuhkan ya Ibu? Nah, kita bisa menganalisanya ya. Nah, yang pertama mungkin kita bisa memasak. Nah, yang kedua, kita bisa menjadi pedagang ya, pedagang di pantai. Yang keempat, kita bisa memberikan informasi terkait pariwisata yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah dua hal cakupan yang sangat mendasari memulai usaha kita. Ketika kita sudah punya potensi alam yang sudah kita pikirkan, kemudian kita tahu bagaimana mengembangkannya dengan keterampilan yang ada di sekitar kita, maka itu tidak akan terasa sangat sulit lagi menyatukan antara hasil alam dengan keterampilan yang ada. Nah, sekarang saya berikan waktu 5 menit kepada ibu-ibu semuanya untuk bekerja sama di dalam kelompok, menentukan ide usaha apa yang bisa ditentukan dari potensi alam dan keterampilan yang sudah kita tuliskan ini. Nanti kita akan berdiskusi sama-sama potensi alam apa yang sangat tepat untuk dijadikan usaha kita ya ibu-ibu. Baik, saya kasih waktunya 5 menit. Oke, sekarang ya. Oke, ibu-ibu, waktunya sudah habis. Sekarang saya minta kepada kelompoknya Ibu Rina untuk menyampaikan dari potensi alam ikan ini dan kita bisa memasak, apa kira-kira ide usaha yang bisa kita lakukan, Bu? Iya, oke. Jadi ide usahanya adalah menjual lauk masak. Ya, jadi idenya adalah menjual lauk masak. Kemudian kepada kelompok Ibu Farida, lokan, kira-kira apa ini tadi sama ya, lokan itu dimasak. Kemudian apa idenya, Bu? Masya Allah. Oke, keren sekali Ibu ya. Idenya adalah membuat
Oke, idenya adalah membuat lokan crispy ya. Kemudian yang ketiga adalah ya, Ibu Mira membuat kerupuk sagu. Oke, yang keempat Bu Afni ya berjualan di pantai ya, berjualan makanan ringan ya Bu. Oke, yang kelima yang terakhir Ibu Asni. Oke, idenya menjadi pemandu wisata. Baik, kita sudah mendapatkan ide-ide usaha beberapa di sini yang digali dari potensi alam dan keterampilan. Jadi sebenarnya Ibu-ibu, untuk memulai sebuah usaha kita memiliki kesempatan yang sangat besar ya. Yang penting kita tahu bagaimana kita menggali potensi alam atau kekayaan alam yang ada di sekitar kita, serta kondisi lingkungan kita apa yang dibutuhkan. Nah, ketika kita sudah punya potensi alam yang bisa digali, maka kita bisa memadankannya atau menyesuaikannya dengan keterampilan yang ada dalam diri kita atau dengan lingkungan sekitar kita, sehingga kita bisa menciptakan suatu penyediaannya atau distribusi atau produksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap permintaan yang dibutuhkan. Nah, kita tidak akan kesulitan lagi untuk mencari bahan baku dari luar daerah atau dari orang lain yang ongkosnya mungkin sangat mahal, karena dengan sumber alam yang dengan modal yang sangat sedikit itu dengan modal yang murah, kita juga bisa melakukan pemasaran yang lebih murah. Nah, baik Ibu-ibu, untuk mengembangkan ide yang sudah kita tentukan hari ini, jangan lupa juga Ibu-ibu untuk tetap hadir pada pertemuan selanjutnya, karena pada pertemuan selanjutnya kita ada pembelajaran tentang bagaimana mengembangkan usaha dan bagaimana kita menentukan ide usaha itu layak atau tidak. Karena setelah kita punya berbagai macam ide, kita tidak bisa hanya sekedar melakukannya tanpa merencanakan dengan matang. Oleh karena itu, ayo Ibu-ibu tetap semangat, meskipun kita menjadi orang yang terpencil, kita tetap harus bisa menentukan usaha yang kita bangun sendiri dan kita besarkan, kemudian kita bisa memperoleh keuntungan dengan jangka yang lama. Nah, dari itu siapa saja pertemuan kita hari ini, saya ucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk selalu hadir pada pertemuan kita, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata saya. Semoga Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.